Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Yesus sanggup. Sekarang kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sombama Jahoba de Batata. Musik. Sombama Jahoba de Batata, amen haleluya. Si gonggong langitan o ondro di istina, amen haleluya. Beta hitala marsinggang tujolona, amen haleluya. Nasok kau jalan badia do Jahoba, amen haleluya. Endehon, 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 amen haleluya. Adik-adik yang baik, semua boleh duduk. Sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami menyembah dan memuji nama-Mu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, dalam ibadah minggu kami. Terima kasih Tuhan karena anugerah penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat beribadah dan memuji Engkau. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, agar perhatian kami, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Dan ajarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat dan setia memuji Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bertemu Dalam Kasih-Nya. Musik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-9 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Roma tu Jesus tunjuk koma pambahenan Bunda sotama naik sesao na dodo sami di bain mudar dahi majailas rohat air muste molo iya siang dosa pe sai Roma hita tu surgoi lau sonang magisi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Roma 12 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik semua, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Aku Berubah. Musik. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku ku kasihi kini lenyap yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua persiapkan hati, pikiran, juga Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mintalah, Mintalah. Musik. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Kita membaca bersama-sama. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Adik-adik, kita tentunya sukacita hari ini dan semua dalam keadaan sehat. Firman Tuhan menyapa kita bahwa Yesus sanggup melakukan pertolongan kepada siapapun yang datang kepadanya. Adik-adik, siapa yang pernah sakit? Tentu papa mama merawat kita, membawa kita ke dokter, atau bisa juga dirawat di rumah. Dan ada juga yang sakitnya sangat lama sembuhnya. Adik-adik, melalui firman yang telah kita baca tadi, pertama ada orang tua yang adalah seorang terhormat, seorang pemuka yang bertugas di rumah ibadat, yang bagus pekerjaannya dan sangat terkenal. Kalau kita baca di Markus 5 ayat 22, nama orang tua itu adalah Jairus. Jairus itu mempunyai anak perempuan yang baru saja meninggal. Tentu adik-adik, orang tuanya sedih, orang tuanya menangis. Dan dalam penderitaannya, orang tua itu mengingat ada Yesus yang sanggup menolongnya. Dia datang kepada Yesus. Dia sujud kepada Yesus, memberitahukan apa yang telah terjadi dengan anak perempuannya. Adik-adik, tentu orang tua kita
melakukan segala cara usaha untuk dapat menolong kita dan datang kepada Yesus, adik-adik. Dan Yesus menerima pergumulan Bapak Jairus, dan Yesus bangkit mau ke rumah Jairus. Karena Jairus percaya dan yakin bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu dalam hidup anak perempuannya itu. Dan yang kedua, adik-adik, tiba-tiba dalam perjalanan Yesus menuju rumah Jairus, ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Lama sekali, adik-adik. Perempuan itu menderita sakit. Penderitaannya sangat menyakitkan, dan penyakit itu membuat dia dijauhi oleh orang. Orang banyak menyatakan dia seorang yang jorok dan najis. Perempuan yang sakit pendarahan itu mengalami sakit 12 tahun, dia mendengar dan melihat Yesus lewat, sehingga dia maju mendekati Yesus. Di dalam hatinya, adik-adik, saya hanya menjamah jubah Yesus saja. Saya yakin dan percaya itu memberikan pertolongan kepada saya. Perempuan itu dengan berani dan yakin bahwa Yesus akan menolongnya, karena dia sudah lama menderita sakit. Adik-adik, Yesus merasakan bahwa jubahnya disentuh oleh orang, sehingga dia berpaling dan melihat perempuan itu. Dan betul, adik-adik, Yesus menyatakan kepada perempuan yang sakit itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Wow, senang sekali bahwa disembuhkan oleh Yesus. Mujizat itu nyata dalam kehidupan perempuan itu. Adik-adik, Yesus melanjutkan perjalanannya ke rumah siapa tadi, adik-adik? Ke rumah Bapak Jairus yang anak perempuannya sudah meninggal. Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Namanya kalau ada yang meninggal, adik-adik, banyak orang yang menangis, banyak orang yang membunyikan bunyi-bunyian atau musik. Orang itu disuruh oleh Yesus, keluarlah semuanya, pergilah, bahwa anak itu tidak mati tetapi tidur. Setelah orang banyak itu keluar, Yesus masuk memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Dan semua orang mendengarkan, tersebar bahwa Yesus membangkitkan perempuan yang sudah meninggal itu. Dan juga Yesus menyembuhkan perempuan yang sudah sakit 12 tahun. Adik-adik, luar biasa. Sekarang kita ada yang sakit, yang tentu tetap dirawat orang tua. Ada yang sudah menderita sangat lama. Mari datang kepada Yesus. Semuanya kita datang pada Yesus, bahwa Yesus sanggup melakukan pertolongan dalam hidup kita. Mari sujud kepadanya. Pertolongan yang sempurna datang dari Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Yesus mampu melakukan yang terbaik untuk adik-adik, untuk kita semua. Dan adik-adik, percayalah, Yesus sanggup menolong kita dan memberikan kita hidup dan panjang umur. Demikian juga kalau ada yang sakit lama, datang pada Yesus. Pertolongannya akan membuat kita sehat. Tuhan memberikan petunjuk, dan adik-adik tentunya jangan lupa minum obatnya jika sakit, dan pergi ke dokter jika kita sakit. Dengan berdoa, Tuhan Yesus akan menolong kita. Dengan percaya, Tuhan Yesus akan memulihkan kita. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang mampu menolong, melakukan mujizat kepada kami, mampu memulihkan, menyembuhkan kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan, tolonglah anak-anak sekolah minggu untuk tetap percaya kepada Yesus dan untuk sujud menyembah Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Demikian juga para orang tua yang senantiasa memberikan yang terbaik buat anaknya. Engkau berkati, Engkau tolong ya Tuhan. Demikian juga jika ada yang mengalami sakit yang menahun, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Musik. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dialah Raja segala raja. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dungo ngadadak
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.